Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Irma dengan NIM 062030331093 mempersembahkan tugas video saya dengan materi dasar telekomunikasi. Komponen sistem telekomunikasi dan sistem telepon. 1. Terminal, 2. Switching, 3. Transmisi, 4. Catu daya. 1. Terminal. Terminal adalah alat atau perangkat telekomunikasi yang ditempatkan pada posisi awal atau akhir jaringan sistem. Terminal equipment, TE, suatu device yang merupakan sumber informasi yang hendak disampaikan ke tujuan tertentu dan juga dapat berupa pesawat telepon, komputer, dan lain-lain, yang bertindak sebagai pengirim dan penerima. Contoh peralatan terminal yaitu 1. Telepon, 2. Telegraf, 3. Faksimile, 4. Komputer. Fungsi terminal untuk mengirim dan menerima informasi. Untuk beroperasinya memerlukan bantuan tangan manusia. Contoh peralatan terminal equipment. Switching. Switching equipment sebagai alat penyambung antara saluran yang satu dengan saluran yang lain, sehingga informasi yang dibawa oleh saluran sampai kepada tujuan. Sifat suatu switching. 1. Mampu untuk menyambungkan setiap permintaan, pelanggan atau terminal walaupun dalam waktu yang tidak bersamaan. 2. Mampu secepatnya melayani permintaan penyambungan, tanpa melihat beberapa jumlah sambungan yang telah terjadi pada waktu itu, non-blocking. Switching terbagi menjadi 4 jenis informasi yaitu sentral telepon, sentral telex, sentral data, dan sentral komputer. Transmisi. Media transmisi terbagi menjadi 2 jenis yaitu media transmisi saluran fisik dan media transmisi saluran non-fisik. Saluran fisik adalah semacam media transmisi yang dapat dilihat dan diraba secara fisik. 1. Twisted pair, 2. Kabel koaksikal, 3. Serat optik. Media transmisi saluran non-fisik. Media penyalur yang terdiri dari gelombang elektromagnetik, gelombang radio, tanpa mempergunakan kawat, wireless. Artinya menggunakan suara atau tanda telegraf di saluran pada gelombang radio. 1. Transmisi radio terestrial, 2. Transmisi radio satelit. Media transmisi saluran fisik. 1. Twisted pair. Twisted pair dibentuk dari 2 kawat tembaga terlindung yang dipilin dengan pola spiral. Twisted pair merupakan jenis yang paling murah dan paling banyak digunakan, baik pada transmisi analog maupun digital. 2. Kabel koaksikal. Terdiri dari 2 buah konduktor. Konduktor dalam terdiri dari kawat tunggal tembaga, sedangkan konduktor luar berupa anyaman metal. Dibandingkan dengan kabel twisted pair, kabel koaksikal dapat beroperasi pada daerah frekuensi yang lebih luas dengan jarak jangkauan yang lebih jauh. Pemanfaatan yang paling umum adalah pada TV kabel. 3. Serat optik. Serat optik adalah material fleksibel dan tipis, terbuat dari serat kaca murni. Kabel serat optik memiliki keunggulan yaitu redaman sangat kecil, tahan terhadap derau, bandwidth yang sangat besar dan lebih ringkas dibandingkan dengan kabel kawat. Sedangkan kekurangannya yaitu hanya bisa dibengkokkan pada radius terbatas.
Cahaya tidak bisa sampai ke ujung lainnya atau bahkan patah. Catu daya, salah satu subsistem dalam telekomunikasi yang memegang peranan teramat penting dan harus ada, tersedia. Penjelasan catu daya dibagi menjadi 4 yaitu 1. Prinsip dasar catu daya. 2. Macam-macam catuan tenaga listrik. 3. Macam-macam sumber catuan listrik DC. 4. Macam-macam instalasi catu daya. Prinsip dasar catu daya memberikan catuan yang biasanya berupa daya bersifat listrik kepada suatu perangkat agar perangkat itu dapat bekerja secara otomatis. Dari sumber ke generator menjadi tenaga listrik. Untuk pencatu komponen-komponen perangkat telekomunikasi yang diperlukan adalah arus listrik atau DC. Macam-macam catuan tenaga listrik, yaitu catu daya yang menghasilkan arus bolak-balik atau AC dan catu daya yang menghasilkan arus daya searah atau DC. AC, arus yang pengalirannya berbentuk gelombang sinusoida. Perangkat telekomunikasi umumnya mendapat sumber listrik AC dari beberapa sumber, yaitu 1. Sumber listrik yang dari PLN. 2. Sumber listrik yang khusus, DC. Perangkat telekomunikasi mendapat sumber catu daya arus rata, bersumber dari 1. Perata, rectifier. 2. Baterai. Macam-macam sumber catuan listrik DC. 1. Generator emergensi. 2. Perata, rectifier. 3. Baterai. 1. Generator emergensi. Dalam keadaan aliran listrik PLN normal biasanya generator cadangan, emergensi, tidak bekerja. Di saat terputusnya aliran PLN tersebut serta-merta baterai siap untuk dibebani. 2. Perata, rectifier. Alat ini berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Sampai kini dikenal 3 macam perata dalam pemakaian, yaitu jenis tabung gas, metalik, dan perata transistor. 3. Baterai. Baterai merupakan gabungan dari sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dikenal pula 2 macam baterai yaitu baterai primer dan baterai sekunder. Macam-macam instalasi catu daya. Instalasi catu daya terbagi menjadi 2 jenis yaitu instalasi catu daya AC dan instalasi catu daya DC. Instalasi catu daya AC dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu 1. Catu daya AC boleh putus. 2. Catu daya AC bisa terputus dengan 1 cadangan. 3. Catu daya AC tanpa terputus, no break system. Jenis catu daya DC dapat dibedakan atas 3 variasi, yaitu 1. Catu daya boleh putus tanpa cadangan. 2. Catu daya tanpa putus dengan cadangan baterai. 3. Catu daya tanpa putus dengan 2 sumber tegangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.